Pemirsa, intens investigasi. Berakhir sudah rumah tangga Andre Taulani dan Erin. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik perceraian mereka? Kenapa Andre memilih talak raj'i dan kapan ikrarnya akan digelar? Apakah benar tak ada drama soal harta atau hak asuh anak? Bagaimana mereka bisa mencapai kesepakatan damai sebelum sidang putusan? Siapa yang akan menemani anak-anak mereka dan bagaimana Andre menghadapi hidup sebagai pria single? Dan Erin, apa langkah barunya di babak hidup yang berbeda? Fokus pada diri dan spiritualitas. 20 tahun cinta dan tawa. Kini menapaki babak baru yang penuh pertanyaan. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berakhir sudah perjalanan cinta yang selama ini terlihat harmonis di mata publik. Nasib rumah tangga Andre Taulani dan sang istri Rian Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin akhirnya menempuh ujungnya. Dalam putusan yang dibacakan melalui e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa, 11 November 2025, Majelis Hakim secara resmi mengabulkan permohonan talak cerai atau talak raj'i yang diajukan Andre Taulani. Selanjutnya, langkah hukum Andre Taulani belum sepenuhnya rampung. Ia masih harus mengucapkan ikrar talak, meski agenda resmi untuk prosesi tersebut belum dijadwalkan. Kabar ini sontak mengagetkan publik, lantaran awalnya dari sekadar gosip hingga rumor yang beredar, kini menjadi kenyataan yang pahit sekaligus mengejutkan, menandai babak baru dalam kehidupan Andre dan Erin. Memang benar, hari ini, tadi pagi, ya menjelang siang ya, saya mendapatkan pemberitahuan dari EKOT, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang pada intinya menyatakan bahwa perkara permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Andre telah diputus dengan amar putusan. Saya akan bacakan. Jadi mengadili, mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Artinya terhitung sejak hari ini nanti ada waktu untuk mengajukan upaya hukum. Itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang, tapi saya yakin karena ini sudah ada sesuatu kesepakatan, maka insya Allah tidak ada upaya hukum lagi, dan segera setelah adanya upaya putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemohon Andre harus mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Setelah putusan tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap, nanti kami akan diberitahukan. Setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pengucapan itu akan segera dilakukan dan akan dipanggil secara resmi. Bu Andri juga udah mengetahui, karena begitu saya terima, pertama kali yang saya telepon adalah Andri. Saya bilang, ini saya dapat putusan dan permohonan Anda udah dikabulkan. Di balik putusan perceraian Andre Taulani dan Erin, terungkap bahwa keduanya telah mencapai kesepakatan damai sebelum sidang putusan digelar. Tak ada pertikaian soal harta gonogini, tak ada perebutan hak asuh yang menegangkan. Semua diselesaikan dengan kepala dingin dan penuh kedewasaan. Fokus utama mereka hanyalah satu, mengakhiri rumah tangga dengan cara terbaik, tanpa drama berlebihan. Bahkan dalam berkas persidangan disebutkan tidak ada tuntutan khusus terkait anak, karena ketiga buah hati mereka kini telah beranjak dewasa.
Sehingga hakim pun memutuskan untuk memberikan kebebasan penuh kepada anak-anak Andre dan Erin untuk menentukan sendiri dengan siapa mereka ingin tinggal dan bernaung. Tidak ada, itu perceraian yang baik-baik aja, artinya hanya perceraiannya saja, lain-lain tidak ada. Togono-gini ke nafkah ke anak ke itu nggak ada, hanya perceraian saja. Tidak tercantum atau tidak? Tidak ada, tidak ada tercantum. Atau memang adanya kesepakatan tersebut mungkin? Konon kabarnya begitu, kesepakatan tapi di luar ya, bukan kesepakatan di dalam. Iya, yang tidak dimasukkan dalam putusan. Oke. Jadi yang dimasukkan dalam putusan hanya masalah perceraiannya saja. Ya, memang dari awal karena sudah dewasa kami tidak mengajukan apapun terkait dengan anak. Cuma saya nyatakan karena anak itu sudah mumayyiz, berarti sudah dewasa, sudah 12 tahun, maka diberi kebebasan anak tersebut untuk mengucapkan mohon maaf untuk dia mau kemana. Jadi nggak ada putusan yang mengharuskan siapa yang mengasuh atau hadona, nggak ada. Dikasih kebebasan karena memang tidak ada bagian persoalan tersebut di dalam permohonan kami. Jadi permohonan kami murni hanya cerai saja, tanpa masalah anak, tanpa masalah-masalah yang lain, termasuk gonogini. Putusannya tidak ada. Jadi di dalam putusan ini hanya murni ikrar talak. Jadi ini putusan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon. Jadi hanya ini saja ya. Nggak ada, ini urusan batinia, jadi kita bukan terus sampai yang begitu-begitu ya, itu terlalu berlebihan. Ini proses hukum dan memang harus dilalui. Kalau memang misalnya ada sesuatu, ya itu adalah urusan yang tempo lalu dan itu bukan menjadi bagian saya untuk membahasnya. 20 tahun kebersamaan yang penuh canda, tawa, dan kerja keras kini harus berakhir di meja hijau. Meski sidang perceraian berjalan tanpa kehadiran Andre Taulani maupun Erin secara langsung, atmosfer duka dan haru begitu terasa. Andre, yang selama ini dikenal humoris, kini tengah menghadapi babak baru dalam hidupnya sebagai pria single. Sementara Erin memilih untuk tetap diam dan menjauh dari sorotan media. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik perpisahan ini? Sebuah kisah yang tampak manis di permukaan, rupanya menyimpan luka yang dalam di balik senyum Andre Taulani. Meski begitu, atas keputusan cerainya yang dikabulkan, menurut kuasa hukumnya, Andre sempat mengucap syukur. Dan Erin, ia terlihat mulai menata hidupnya kembali. Ia tampak menghadiri kajian bersama Ustaz Khalid Basalamah, sekaligus berbagi momen baru melalui unggahan di sosial medianya, menandai langkah awalnya memasuki babak kehidupan yang berbeda, lebih tenang, dan fokus pada diri serta spiritualitasnya. Ya alhamdulillah ya, itu adalah ucapan karena ini adalah sebuah proses yang tidak bisa kita campuri. Ya, ini adalah urusan masalah keluarga. Kami hanya melanjutkan apa yang menjadi keinginan dari pihak pemohon untuk berproses secara hukum. Tapi hak-hak tersebut, keinginan tersebut adalah murni daripada keinginan pemohon sendiri yang tidak bisa diintervensi dan tidak bisa kita arahkan seperti apa. Jadi itu adalah urusan keluarga ya. Jadi saya tidak akan masuk hal-hal yang terkait dengan persoalan secara pribadi. Kami hanya menyalurkan keinginan tersebut secara hukum supaya menjadi sah. Sementara itu, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga memberikan penjelasan lebih lengkap terkait putusan talak cerai Andre Taulani dan Erin. Itu sudah diputus ya, tadi diputusnya secara elektronik. Artinya para pihak tidak hadir di gedung pengadilan ini, tetapi dia bisa melihat hasil putusan majelis hakim itu di akun mereka masing-masing. Berarti melalui e-court ya Pak? Iya. Iya, kan baru putus hari ini. Nah itu
itu putusan yang sifatnya kontradiktur, artinya ada lawan, itu begitu diputus itu tidak otomatis putusan itu mempunyai kekuatan hukum. Jadi ada masa tenggang waktu, ingkrah namanya. Tenggang waktu putusan menjadi berkekuatan hukum tetap itu 14 hari setelah diputus. Misalnya diputus hari ini, nah dihitung dari mulai besok 1 sampai 14 hari ke depan. Kalau para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum, berarti putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau perkara itu perkara cerai talak, maka di situ nanti akan dipanggil para pihak untuk mengucapkan ikrar talak. Meninggalkan Erin yang terlihat menghadiri kajian bersama Ustadz Khalid Basalamah setelah resmi bercerai dengan Andre Taulani, lantas seperti apa pula? Sebelumnya Andre Taulani ditemani oleh Malik Bawazir mengatakan bahwa di antara Andre dengan Erin, keduanya sudah sepakat untuk resmi berpisah dengan baik-baik. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Mundur kembali ke belakang atau yang menjadi penguat putusan ini akhirnya diterbitkan mungkin adalah dua momen ini atau kesepakatan yang akhirnya dilakukan Andre dan sang istri Erin dengan difasilitasi oleh pengacara Malik Bawazir. Tercetuslah isi perdamaian yang intinya keduanya baik Andre ataupun Erin sepakat untuk berpisah secara baik-baik, tanpa ada lagi kemarahan dan tanpa perselisihan yang berlarut-larut. Bukan hanya itu, Malik juga mengungkapkan bahwa seluruh persoalan termasuk pembagian harta gonogini sudah selesai dan telah dituangkan secara resmi dalam akta notaris. Dan yang paling menyejukkan, Andre dan Erin kini juga saling memulihkan nama baik masing-masing setelah sebelumnya sempat muncul berbagai narasi dan spekulasi yang memanas di dunia maya. Malik pun menegaskan tidak ada lagi sengketa, tidak ada lagi saling serang. Yang tersisa kini hanyalah dua orang dewasa yang memilih berdamai dan melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Bahwa press conference yang kita lakukan pada hari ini ada dua pointers penting yang akan kita sampaikan. Pointers yang pertama, bahwa press conference pagi ini adalah merupakan satu pernyataan bahwa per tanggal kemarin berarti 28 Oktober, itu telah disepakati dan telah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Erin dan Andre. Perjanjian perdamaian apa? Perjanjian perdamaian mereka sepakat dan setuju untuk bercerai. Namun perceraian yang dilakukan secara baik-baik. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan, perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang sifatnya berlarut-larut, perceraian yang diharapkan mampu membawa hikmah dan kehidupan di masa depan yang lebih baik, baik untuk Andre dan baik juga untuk Erin. Dengan satu poin penting, kesepakatan ini dilakukan mengedepankan juga kepentingan anak-anak. Mengenai akibat hukum yang timbul dari perceraian itu sendiri, yang menyangkut pembagian harta gonogini dan lain sebagainya, itu sudah disepakati juga per tanggal kemarin dan sudah secara baik dituangkan dalam satu akta notarial. Jadi
per kemarin sudah tidak ada sengketa apapun lagi antara Erin dan Andre. Kemudian pointers yang kedua yang tidak kalah penting dari press conference hari ini, dengan ini Andre menyatakan juga memulihkan nama baiknya Erin. Dan Erin juga menyatakan memulihkan nama baik Andre. Mereka berdua sama-sama baik. Cuman karena ada narasi-narasi yang timbul sebelumnya, dan sebelum itu saya belum hadir di antara mereka berdua. Jadi atas narasi-narasi yang timbul sebelumnya itu, dengan ini Andre memulihkan nama baiknya Erin, dan kemudian Erin juga memulihkan nama baik Andre. Selain itu, beberapa waktu lalu saat proses perceraian berlangsung, juga hadir 2 orang saksi dari pihak adik Andre dan salah satu karyawannya yang menerangkan soal permasalahan yang terjadi di dalam biduk rumah tangga mereka. Sekaligus meyakinkan bahwa betul Andre dan sang istri sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun ke belakang. Apa? Boleh nggak, Mas? Dari pihak Mas Andre sebagai apa mungkin saksinya ini, Mas? Saksi? Iya. Hubungannya mungkin dengan Mas Andre sebagai apa? Apakah kerabat atau seberapa? Adiknya, nah gimana mungkin apa yang disampaikan? Adiknya? Apa mungkin Pak, di dalam tadi kesaksian apa mungkin yang diberikan? Berarti tahu soal rumah tangganya ya Pak? Mbak, kesaksian yang disampaikan tadi mungkin Mbak? Ya, Mbak. Mbak boleh namanya Mbak mungkin Mbak? Mbak siapa Mbak? Adik dari Andre. Jadi dia juga menjelaskan yang terkait dengan persoalan, juga ada beberapa hal yang disampaikan, termasuk salah satu saksi yang laki-laki juga orang yang mengetahui, karena memang sudah hampir setahun Andre itu bisa tempat tinggal. Tadi yang laki-laki itu atas nama Reza, beliau itu adalah karyawan daripada pemohon dan beliau juga mengenal sama termohon juga. Jadi hari ini adalah sidang yang memang harus dipenuhi. Ya, walaupun sudah ada kesepakatan perdamaian, itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Tapi secara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama dan kompilasi hukum Islam, maka proses hukum di pengadilan ini harus tetap dilaksanakan dengan membuktikan adanya persoalan secara hukum rumah tangga mereka. Jadi kami hari ini mendatangkan 2 saksi, salah satunya adalah keluarga daripada pemohon Andre, dan ada satu saksi lagi yang Anda ketahui tadi sudah Anda sempat lihat. Jadi dari keterangan para saksi tadi, saya nggak perlu jelaskan, itu juga kita ungkapkan adanya perdamaian di antara kedua belah pihak di mana sepakat untuk bercerai. Jadi sudah tidak ada masalah, tapi secara administrasi hukum, secara yuridis tetap harus dipenuhi. Tentang adanya kesaksian, wajib kita datangkan saksinya. Yang kedua, tetap harus proses hukum berjalan, karena yang dibutuhkan di dalam persoalan perceraian itu adanya akte cerai. Jadi akte cerai ini hanya bisa dikeluarkan kalau ada permohonan atau gugatan ke pengadilan agama, dan karena ini sudah diajukan oleh Andre, maka harus dipenuhi, yakni dengan mengajukan bukti yang tadi Mas Gali yang menyerahkan buktinya, dan juga harus menyerahkan beberapa identitas saksi. Menepikan Andre Taulani dan Erin sepakat bercerai dengan damai. Lantas seperti apa juga anak Andre Taulani dan Erin yang tidak ingin kedua orang tuanya bercerai, hingga menyampaikan harapan agar sang mama dan papa bisa kembali berdamai dan bersatu? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
tengah kabar terbaru mengenai majelis hakim yang secara resmi mengabulkan permohonan talak cerai yang diajukan oleh Andre Taulani. Beberapa waktu lalu, anak sulung Andre dan Erin, Ardio Raihansyah Taulani, sempat mencurahkan isi hatinya saat proses perceraian kedua orang tuanya tengah berproses. Ya, dengan nada haru, Ardio mengungkapkan bahwa dirinya tidak menginginkan kedua orang tuanya bercerai. Kepada kuasa hukum sang mama, Ardio bahkan menyampaikan harapan agar mama dan papa bisa kembali berdamai dan bersatu. Ia menilai gugatan yang diajukan sang ayah justru salah alamat karena dinilai tidak sesuai dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang Perceraian. Lebih jauh, Ardio menegaskan bahwa tujuannya sederhana, ia hanya ingin melihat kedua orang tuanya bahagia. Menurutnya, tak perlu ada perceraian karena sejatinya hubungan papanya dan mamanya masih baik-baik saja. Masalah yang terjadi, katanya, hanyalah karena keduanya jarang berkomunikasi, bukan karena persoalan besar yang tak bisa diselesaikan. Aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan jadi salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya papa ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu. Mungkin ada cara lain gitu, you know. Pengennya gitu, prinsip anak emang selalu semua gitu. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.